Baik, berdasarkan itu semua teman-teman, jadi ada baiat, ya, ada talqin, talqin zikir. Talqin secara harfiah, nah, kita kembali ke makna yang lebih umum. Dari laqana yulaqqinu talqina. Artinya pemberian bimbingan. Ibarat seorang bayi itu disuapi oleh ibunya, ayahnya, untuk makan dan minum. Menyuapkan ini kenapa perlu? Karena barangkali makanan ada di depannya, tapi dia tidak sanggup, tidak mampu untuk menyuapi dirinya sendiri. Nah, itu kenapa perlu talqin, kenapa perlu kemudian riyadhah, latihan. Jadi kalau sudah ditalqin oleh guru, teman-teman, ini ibarat apa yang dikatakan oleh para imam kita, yang paling bagus ibaratnya itu adalah sirrul asrar, ya. Kalau dalam sirrul asrar yang dinukilkan oleh dua imam, Syekh Abdul Qadir Jilani, Qutbur Rabbani, dan gurunya Syekh Abdul Rahman Singkili, yaitu Al-Qurani, muhaddis di Madinah. Mungkin beliau periwayat sebenarnya, wallahu alam. Disebutkan di situ bahwa talqin itu wajib. Talqin itu wajib. Ya. Kenapa talqin wajib? Kalau seseorang tidak mendapatkan bimbingan zikir dari seseorang yang ahlinya, apa yang terjadi? Dia tidak akan pernah menikmati zikir-zikirnya. Ya. Dia tidak akan pernah menikmati zikir-zikirnya. Jika dia tidak pernah menikmati zikirnya, lalu bagaimana cara ruhaninya hidup? Bagaimana cara kolbunya bercahaya? Sedangkan kolbu itu hanya bisa bercahaya dengan berzikir. Zikir yang nikmat itu zikir yang beriringan antara lisan dengan kolbu. Zikir yang ditalkinkan akan membuat getaran selaras antara yang di lisan itu bersamaan dengan yang ada di kolbu. Maka teman-teman, Nabi memberikan semacam visualisasi atau gimmick atau apapun itu, ya. Qulu la ilaha illallah warfa'u aydiyakum. Jadi suruh angkat tangan la ilaha illallah. Namun sayang, ya, kita tidak dapat izin untuk mentalkin secara online, ya. Jadi yang kepikiran online, mohon maaf, ya, ada yang kepikiran sepertinya tidak diperkenankan. Talkin harus ketemu muwajahah, ya, ya dan biyadin, jasadan bijasadin, qalban biqalbin, ruhan biruhin, ya. Harus ketemu fisik. Kecuali ya sudah nggak ada lagi masanya, sudah begitulah modelnya, tidak bisa ketemu, sudah jauh sekali. Tapi kalau masih ada ulama yang ahli zikir di tempat kita, yang bersanad kepada baginda Nabi SAW, ambillah darinya. Tidak ada namanya monopoli hak otoritas dalam mentalkin. Ini didapatkan oleh siapa saja yang dapat izin dari gurunya. Nah, namun teman-teman, banyak juga orang yang memuskilkan, yang memasalahkan. Saya dapat izin mentalkin, tapi ketika saya membimbing murid kok nggak ada efeknya. Atau teman-teman merasakan, saya sudah talkin dengan fulan, baiat dengan fulan, tapi kok nggak ada berasa apa-apa. Barangkali yang kurang adalah kesiapan kolbu. Kenapa? Karena terlalu tergesa-gesa ngambil talqin. Ya. Gurunya juga tergesa-gesa. Ada beberapa orang tertentu nggak siap mentalkin kecuali dia perlu prepare dulu. Ya, ada yang kolbunya sudah banyak tabungan nama Allah, kolbunya kapanpun dia bisa mentalkin. Jika energi gurunya kuat, maka kelemahan si murid itu akan ditarik oleh energi magnet zikrullah yang ada dalam kolbu murid, yang ada di kolbu syekh, ya. Jadi kenapa talqin ini menjadi sesuatu yang penting, teman-teman? Lijazbi qulubil muridina ila dzikrillah. Untuk menarik kolbu murid, menyerap, menggerakkan kolbu murid supaya bergetar dalam menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya talqin, teman-teman. Karena para sahabat melakukan talqin, ya, Ubadah bin Samit, Shaddad bin Aus, kemudian Jarir, ya, dan sahabat-sahabat yang lain, mereka talqin. Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, dan macam-macam sahabat mereka meriwayatkan talqin. Ini menunjukkan bahwa talqin adalah salah satu sunnah dari Nabi. Adapun baiat yang mutlak hanya kepada Al-Ghaus, pemimpin mutlak di setiap masa, di zaman Syekh Abdul Qadir beliaulah. Nanti di akhir zaman, nanti barangkali kalau umur kita panjang,
kita diperkenankan Allah berjuang di masa mendatang, kita bertemu dengan Khatmul Aulia Al-Imam Al-Mahdi, ya, Khalifatullah fil Alamin. Ya, kalau bertemu, ya maka kita berbaiat kepadanya. Kita nyatakan diri kita menjadi muridnya, dan kita menerima talqin-talqin darinya. Jika tidak, barangkali cukup dengan ketemu ahli-ahli hadis, ahli-ahli tasawuf yang dapat izin dan ijazah dari masyaikh-masyaikh. Barangkali itu teman-teman tentang talqin, ya, talqin zikir. Oh ya, saya lupa tadi. Kenapa perlu talqin? Tadi saya sudah sebutkan untuk menarik kalbu murid. Ya. Yang kedua ada analog, ya, yang sudah pernah kita sampaikan di beberapa kesempatan. Talqin itu ibarat seorang guru ingin menanam biji di dalam kalbu murid. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ibarat ini. Biji apa? Biji cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biji cinta kepada Sang Pemilik alam semesta. Biji cinta kepada Sang Maha yang pantas dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka talqin ini mesti dibimbing, dilatihkan, dibiasakan, ya. Kalau kata orang Jawa diterjemahkan, kalau sudah biasa maka dia jadi cinta. Karena sudah ditalqin, lalu ada latihan. Jadi kalau guru kita sudah tanam ini kalimah dalam kolbu, sudah ditanam kalimah di dalam kolbu, tugas kita untuk menyiraminya setiap hari. Kalau tanahnya sekali sebulan digemburkan, ya. Di manakah tanah itu? Tanahnya itu ada di kolbu. Itulah alasannya kenapa di zawiyah kita, di ribat kita, kalau ada murid mau talqin, itu kolbunya digemburkan dulu, disiapkan dulu. Ada semacam prakondisi menyiapkan murid, menyiapkan kolbu murid supaya siap menerima talqin dari guru. Beda guru, beda metode. Ada guru yang menyuruh kita sholat istikharah, ada guru yang mengajarkan berpuasa, ada yang guru ngajarin sholawat, ada guru yang ngajarin asmaul husna, ya hayyu ya qayyum, atau la ilaha illa anta. Ada guru yang menyuruh kita kemudian ziarah kubur, ya macam-macam. Itu cuma metode. Ada yang disuruh bawa baju kafan, dengan membawa dan memakai baju-baju seperti tadi, sehingga kita ingat mati. Kata Nabi, uzkuru hazimal lazzat, ingatlah sesuatu yang membuat kita melupakan kelezatan duniawi. Hadis itu sahih juga, sehingga beberapa masyayikh dulu waktu kami masih remaja, ya remaja awal-awal, itu disuruh bawa kain kafan. Jadi ingat mati. Ketika dizikirkan langsung masuk kalimat itu ke dalam qalb. Ada yang bermacam-macam, teman-teman. Ada yang bermacam-macam. Ada yang mudah, ada yang susah, ada yang khafif, ada yang syadid, ya, ada yang thaqil, ada yang mutasyaddid, ada yang mutasahil. Kalau yang mutasahil, jadi kalau yang mutasyaddid ini agak susah. Suruh puasa 40 hari, nah, ini berat ini. Kalau yang mutasahil sekali ketemu langsung talqin. Kalau yang sedang, ya ada semacam persiapan dulu. Yang bagus itu sedang tapi elastis, sedang tapi sesuai keadaan juga. Kalau ada beberapa orang tertentu yang kolbunya sudah siap, itu bisa langsung ditalqin. Dan yang tahu kolbu siap itu nanti gurunya. Nanti kelihatan dari ibarat-ibarat yang dia lafazkan, ya, atau terlihat dari wajah muka. Dan itu gak dibuat-buat, teman-teman. Ya. Maka silakan cari guru yang bisa mentalqin kita dengan sanadnya yang sahih, yang bersambung, tentunya dengan silsilah zikir tarekat yang sudah diriwayatkan oleh para masyaikh. Ya, kalau di tarekat tertentu itu ada istilahnya wakil talqin, ya, ada khalifah, ada istilahnya muqaddam. Mereka ini punya hak untuk mentalqin. Silakan dicari mereka, temui mereka jika mereka dekat, jika mereka jauh, kalau perlu dikejar. Masa kita sakit, ada orang yang bisa ngobatin jauh, kita datang. Hari ini kalbu kita sakit, masa tidak mau diobati oleh orang yang ahlinya. Atau misalnya, saya sudah pernah talqin Ustaz, tapi kok belum mantap. Oh, sama, kita datang ke dokter tertentu, kok belum pas penanganannya. Bukan berarti si dokternya nggak bagus, mungkin sama kita kurang cocok.
Maka teman-teman, kalau teman-teman di antara kita nih ada yang pernah belajar dengan siapa, ya, kurang berkenan di hati, kurang lezat rasa zikir, jangan pernah katakan, oh si Anu nggak keren, si Anu tidak bagus. Jangan katakan itu. Tapi katakan, oh mungkin hatiku belum siap saat itu. Atau mungkin saat itu hatiku sedang rusak, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak berprasangka kepada masyayikh, kepada mursyid, dan para ulama-ulama. Baik, teman-teman, silakan mungkin lebih banyak diskusinya, lebih afdal.